Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan membahas tentang kegagalan sebagai motivasi untuk sukses. Kegagalan adalah suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian antara tujuan dengan hasil yang peroleh dari apa yang telah diusahakan. Tapi banyak orang-orang yang mendefinisikan kegagalan sebagai kesuksesan yang tertunda. Siapa di dunia ini yang tidak pernah merasakan kegagalan? I think semua orang pernah merasakan yang namanya gagal. Tetapi balik lagi kepada orang tersebut, apakah dia mampu untuk bangkit atau tidak. Lalu bagaimana caranya agar kegagalan itu bisa menjadi motivasi untuk sukses? Yang perlu dilakukan adalah tidak boleh menyerah. Di saat kita gagal, kita tidak boleh mudah menyerah. Karena kesuksesan itu tidak bisa dicapai dengan cara yang instan. Pasti banyak sekali rintangan maupun kegagalan yang terjadi dalam proses kesuksesan tersebut. Selanjutnya adalah menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi. Kita harus pandai-pandai menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi, karena kalau tidak, bisa saja kita terpuruk karena kegagalan yang terjadi dalam diri kita. Selanjutnya adalah tidak boleh berlarut dalam penyesalan. Siapa yang tidak sedih apabila merasakan kegagalan? Tetapi sedih boleh. Jangan sampai kita berlarut-larut dalam kesedihan. Karena kita harus bangkit untuk mencapai kesuksesan itu. Berikutnya adalah mampu mensupport diri sendiri. Yang tahu masalah kita adalah diri kita sendiri. Yang bisa memecahkan juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai dalam mensupport diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukannya. Kita bisa bangkit dalam kegagalan yang terjadi dalam diri kita sendiri. Lalu selanjutnya adalah yakin bahwa kita akan berhasil. Ini sangatlah penting karena kalau kita sendiri tidak yakin kita akan berhasil, lalu siapa yang akan meyakinkan diri kita sendiri? Oleh karena itu, kita harus yakin kalau kita akan berhasil. Dan yang terakhir adalah menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran. Dan ini juga tidak kalah pentingnya, karena banyak orang-orang di sana yang tidak paham dengan kegagalan ini. Yang seharusnya menjadikan kegagalan ini sebagai pembelajaran, malah menjadikan kegagalan itu menjadi hal yang sangat jelek, hal yang bisa membuat dia semakin optimis. Padahal tidak. Kalau kita belajar dari kegagalan, otomatis kita mampu bangkit dan kita bisa meraih kesuksesan itu. Itulah hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjadikan kegagalan itu sebagai motivasi untuk sukses. Oke. Sekarang kita berkaca kepada orang-orang yang hebat yang kita kenal sekarang. Seperti misalnya Bill Gates. Siapa yang tidak tahu Bill Gates? Dia adalah orang terkaya kedua di dunia ini. Tetapi sebenarnya sebelum ia sukses dengan ciptaannya yaitu Microsoft, dulu dia juga pernah menciptakan suatu mesin yaitu Trove Data yang berfungsi sebagai yaitu memproses data. Namun di saat ia ingin mempresentasikan mesin tersebut terjadi kerusakan. Tetapi dia bangkit. Dia mampu memotivasi diri sendiri dan yakin bahwa dia akan berhasil. Dan buktinya, dia sekarang menjadi orang hebat. Selanjutnya adalah Albert Einstein. Siapa yang tidak tahu Albert Einstein? Seorang yang sangat terkenal, yaitu ilmuwan yang sangat cerdas dengan teori relativitasnya.
Tetapi dulu, waktu ia kecil, Albert Einstein mampu berbicara pada umurnya yang ke-4 tahun. Dan itu terbilang sangat lambat. Dan ia mulai bisa membaca di umurnya yang ke-7 tahun. Tetapi sekarang kita kenal dia dengan ilmuwan yang sangat cerdas. Lalu orang sukses di negara kita, yaitu B.J. Habibie. Seperti yang kita ketahui dalam film-filmnya, sebelum ia sukses, sebelum namanya harum, dia banyak sekali kegagalan yang pernah ia rasakan. Tapi akhirnya dengan kegagalan itu dia bisa memotivasi dirinya sendiri, dia bisa dan yakin bahwa dia akan sukses. Dia mampu mensupport dirinya sendiri sehingga dia sukses. Kalau kita ingin seperti orang-orang hebat itu, maka kita juga harus bisa menjadikan kegagalan itu motivasi untuk kita sukses. Yaitu dengan melakukan hal-hal yaitu tidak boleh menyerah, mampu mensupport diri sendiri, menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran, dan yakin bahwa kita kedepannya akan sukses. Oke, itulah yang dapat dilakukan agar kegagalan itu bukan hanya kegagalan, tetapi kegagalan itu bisa menjadi motivasi kita untuk sukses. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.